undang-undang di bidang kinerja dan di bidang perbendaharaan. Tidak sekali-kali menakuti dan menyakiti hati rakyat. Berusaha untuk mengatasi kriminalisasi pada Brigjen Junior Tumilar, LBH, dan masyarakat datangi KSAD Jenderal Andika Perkasa di markas TNI AD. Lembaga Bantuan Hukum Manado menyayangkan langkah TNI Angkatan Darat yang membebas tugaskan Inspektur Kodam Merdeka Brigjen Junior Tumilar dari jabatannya. Bahkan LBH menilai ada potensi kriminalisasi dalam kasus tersebut. Upaya yang dilakukan Brigjen Junior Tumilar sebagai bentuk perhatian terhadap rakyat kecil yang miskin, buta hukum, dan tertindas bisa berlanjut dengan panggilan polisi terhadap dirinya. Hal tersebut kami nilai sangat tidak tepat dan beralasan menurut hukum, ungkap Ketua LBH Manado Frank Tison Kahiking saat dihubungi Ahad 10 Oktober 2021. Junior Tumilar dibebas tugaskan setelah Puspom AD menilai ia bersalah melanggar hukum disiplin militer dan pelanggaran hukum pidana militer sesuai pasal 126 KUHPM dan pasal 103 ayat 1 KUHPM. Perbuatan melawan hukum dimaksud adalah pelanggaran hukum disiplin militer dan pelanggaran hukum pidana militer sesuai pasal 126 KUHPM dan pasal 103 ayat 1 KUHPM, kata Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Darat Letnan Jenderal Chandra Sukojo dalam keterangannya. Frank mengatakan dalam kasus itu ada kecacatan atau improsedural dalam proses hukum yang dilakukan terhadap Junior Tumilar. Pencopotan itu pun dinilai tidak tepat dan tidak memiliki rasa keadilan. Junior sebelumnya diketahui membuat surat terbuka bagi Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo pada September 2021 lalu. Surat itu terkait adanya dugaan penyerobotan lahan yang dilakukan oleh PT Ciputra Internasional di Manado. Junior Tumilar dalam suratnya meminta Polri tak perlu membuat surat panggilan kepada Babinsa yang dimintai bantuan oleh seorang warga. Warga bernama Ari Tahiru itu merupakan warga setempat yang menurut Junior tanahnya diduduki oleh PT Ciputra Internasional. Junior menjelaskan bahwa Ari Tahiru adalah seorang buta huruf yang merupakan ahli waris tanah tersebut. Saat surat dibuat, Ari Tahiru tengah ditahan oleh kepolisian. Junior mengatakan Babinsa ditugaskan untuk membantu rakyat di sekelilingnya. Surat ini kemudian ramai di jagat maya. Negara semestinya hadir untuk menyelesaikan segala bentuk permasalahan, memberikan penghargaan kepada alat negara TNI AD Brigjen Junior yang telah berpihak kepada rakyat kecil dan bukan sebaliknya. Ia mengatakan kasus Junior membuktikan bahwa masih ada prajurit TNI yang memiliki perhatian terhadap masyarakat kecil. Padahal LBH Manado sebelumnya kerap mengadvokasi kasus perampasan tanah dan berhadapan dengan anggota TNI atau Polri yang jadi tameng perusahaan. Kami LBH Manado mengapresiasi yang sebesar-besarnya kepada Brigjen Junior Tumilar yang begitu berani dan lantang dalam membela hak rakyat kecil yang tertindas, dan kami berharap kebenaran, keadilan, dan perlindungan hukum dapat diberikan oleh negara kepada Brigjen Junior Tumilar. Surat terbukanya untuk Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membuat Brigjen TNI Junior Tumilar terkena sanksi. Tak hanya terpental dari jabatannya, Junior pun terancam hukuman pidana militer. Dosen hukum pidana Universitas Trisakti Azmi Syahputra berpendapat bahwa sanksi pidana untuk Junior tersebut berlebihan, sebab pelanggaran yang dilakukannya tergolong ringan. Terlalu jauh jika Brigjen Junior Tumilar dikenakan pasal dalam tindak pidana militer dengan kualifikasi kejahatan, pembangkangan, atau tidak tunduk perintah atasan,
karena karakteristik perbuatannya cenderung pada fakta yang didominasi masuk kategori pelanggaran disiplin atau kode etik prajurit, ungkap Azmi Rabu 13 Oktober 2021. Menurut dia, tindakan Junior Tumilar bukanlah tindak pidana militer karena unsur melawan hukum sebagaimana maksud pasal 103, 203 KUHPM. Dalam pasal ini, kata Azmi, harus dilihat apakah perbuatan Junior punya tujuan nyata yang bermanfaat bagi kepentingan hukum yang hendak dilindungi pembuat undang-undang. Mesti dilihat pula apakah tindakan Junior Tumilar melindungi kepentingan hukum yang lebih tinggi dibandingkan kepentingan hukum yang dituju perumusan tindak pidana yang dilarangnya, dan apakah tindakan Junior bernilai lebih besar bagi kepentingan masyarakat dibandingkan dengan kepentingan diri sendiri. Meskipun demikian, perlu dilakukan penyisiran fakta dan klarifikasi apakah betul Babinsa yang dipanggil polisi bertugas sebagai bintara desa di lokasi objek sengketa tanah tersebut. Jika betul tinggalnya di desa objek tanah tersebut sebagai prajurit yang memperhatikan permasalahan atau kesulitan rakyat di sekelilingnya, wajar seorang prajurit TNI mempelopori dan mengupayakan maksimal atau memfasilitasi permasalahan tersebut. Dimulai dengan mengadukan kepada kepala desa atau lembaga lain yang berwenang. Namun jika objek tanah tidak di desa wilayah tugas Babinsa, ini perlu sikap yang lebih cermat. Pasalnya bisa menjadi catatan atau ruang celah keliru karena patut diduga tindakannya ke arah perbuatan backing dalam perkara perdata. Hal ini menjadi perbuatan larangan sesuai surat telegram Panglima tentang larangan anggota mencampuri urusan perdata orang lain. Ia menyebutkan, bukanlah kesalahan bagi prajurit yang melindungi rakyat apalagi dalam kesulitan, namun dibatasi tidak boleh mencampuri atau jadi backing dalam persinggungan perkara perdata orang lain. Sebagaimana diketahui, dalam surat tersebut Junior meminta agar Babinsa yang berdampingan terlapor dalam kasus penyerobotan dan sengketa lahan tidak diperiksa oleh Polri. Ia menilai Babinsa tersebut tengah mendampingi warga yang dianggap sebagai korban dalam kasus penyerobotan tanah tersebut. Namun, saat mendampingi warga, Polri justru melayangkan panggilan untuk pemeriksaan.